Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Kembali saya menyapa Anda semua, Detolan, dimanapun Anda berada, dari pusat kota Denpasar, Bali. Sambil merokok ya, biar tidak terlalu dekat ya. Sore hari ini saya akan bicara perihal opini saya tentang isu lagi yang ramai di tengah publik, pro kontra Gibran dilantik jadi wakil presiden. Kembali lagi di tengah publik, ya tentunya informasinya di media sosial pastinya. Ya, ada yang meminta Gibran dibatalkan, tentunya pendukungnya pasti tidak ingin hal itu terjadi. Nah, lalu bagaimana opini pribadi saya? Kebetulan saya punya spesifikasi di public policy, kebijakan publik berkaitan dengan isu ini. Ya, tentunya harus netral, tidak boleh memihak, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Ya, izin sambil merokok. Jadi kalau bicara tentang hal itu, pelantikan itu berarti ranahnya kebijakan publik. Ya, jadi kalau ranah kebijakan publik, maka saya akan menakar dia, melakukan pendekatan dengan opini isu itu dengan pendekatan kebijakan publik sambil minum ini arak Bali campur jeruk ya. Nah, kalau bicara pendekatan publik, mau menggunakan konsepnya Grendel atau mungkin Rosenblum atau mungkin Suffrage, ya bisa boleh-boleh saja. Tapi karena saya lebih fasih menggunakan teorinya Rosenblum, maka saya menggunakan pendekatan Rosenblum itu untuk menyikapi atau mendekati isu apakah Gibran dilantik atau tidak dilantik. Jadi tentunya dari perspektif akademis ini ya. Nah, kalau menggunakan konsep atau teorinya Rosenblum sudah jelas. Dia menggunakan 4 pendekatan. Pendekatan politik, pendekatan hukum, pendekatan manajemen, dan pendekatan sosial budaya. Yang saya tambahkan sendiri itu sosial budayanya ya, atau kulturnya. Jadi kalau berbicara dengan 4 pendekatan itu, rumor Gibran dilantik atau tidak dilantik, keinginan Gibran dilantik atau dilantik, sudah jelas. Kalau dari aspek politik, pendekatan politik, ini kan sudah jelas hasil electionnya Prabowo Gibran menang. Ya, jadi secara politik pendekatan kekuasaan, ya harus dilantik dia. Ya, terlepas ada yang ingin Gibran tidak dilantik, itu sah-sah saja. Tapi kita berbicara ini perjalanan atau ritme atau alur suatu proses tata negara yang lebih mengerucut lagi hal yang berkaitan dengan sistem politik dalam konteks election. Jadi kalau pendekatan politik ya Gibran harus Prabowo dan Gibran, bukan hanya Gibran saja, Prabowo dan Gibran harus dilantik. Nah, kemudian dari aspek hukum, nah ini yang penting karena ini yang menjadi awal sumber upaya-upaya untuk mencegah atau menggagalkan Gibran dilantik. Ini sumber atau biang masalahnya. Yang ini nanti dihubungkan dengan pendekatan budaya atau kultur. Nah, orang-orang yang tidak memilih Gibran, yang tidak suka dengan Gibran, itu diduga mengkait-kaitkan kasus Fufu Fafa dengan Gibran. Nah, kalau kita dekati dia dengan pendekatan hukum, apakah Fufu Fafa ini benar-benar Gibran? Ini kan belum ada belum ada finalnya. Meskipun ada orang menduga-menduga, ya.
alasannya inilah, alasannya itulah. Tapi secara hukum, kalau kita mau jujur menggunakan pendekatan hukum, belum ada bukti sah Gibran itu adalah Fufufafa. Jadi pendekatan politik harus dilantik, kemudian pendekatan hukum tidak ada persoalan secara hukum, kecuali ada putusan hukum resmi ikrah, misalnya mengatakan bahwa Fufufafa adalah Gibran, dan itu pun harus melalui proses hukum lanjutan lagi yang ada kaitannya dengan proses politik lagi di parlemen atau di MPR RI. Nah ini alurnya terlalu panjang, rumit. Jadi dua aspek ini mengisyaratkan Gibran harus tetap dilantik. Kemudian aspek manajemen. Nah, aspek manajemen tentunya ini manajemen pemerintahan, manajemen pemilu, kepemiluan. Nah, karena sudah ditetapkan oleh KPU rangkaian atau tahapan pemilihan presiden yang notabene tanggal 20 Oktober nanti akan dilaksanakan pelantikan presiden dan wakil presiden pemenang atas nama Prabowo dan Gibran. Sepanjang tidak ada persoalan yang berkaitan dengan putusan hakim atau putusan peradilan yang sah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ikrah, berarti ini harus jalan. Jadi 3 aspek sudah harus jalan pelantikan Prabowo dan Gibran. Kemudian aspek yang terakhir. Aspek yang terakhir ini adalah pendekatan budaya. Nah ini yang menjadi akar masalah muncul isu tentang Fufufafa itu. Terutama paling ramai di media sosial, salah satunya yang ramai itu di media Twitter atau X sekarang namanya. Nah ini kan baru perdebatan pergunjingan di media sosial, belum menyentuh yang namanya ranah hukum sampai ada putusan hukum. Artinya apa? Artinya masih belum final Fufufafa itu Gibran. Terlepas hal-hal yang disampaikan oleh oknum itu yang memposting di akun Fufufafa itu memang mendiskreditkan Pak Prabowo dan keluarganya. Namun kan bisa saja kalau kita beropini misalnya Gibran mengatakan bahwa itu ada orang lain yang mengendalikan akun itu misalnya. Tetapi yang jelas sampai dengan hari ini belum ada dasar hukum yang kuat mengatakan bahwa Fufufafa itu adalah Gibran, sehingga kita tidak bisa menggunakan pendekatan budaya ini. Tetapi kalau kita berbicara konteks atau konten yang diposting oleh akun Fufufafa itu memang mencirikan, menunjukkan sosok yang betul-betul tidak punya nurani. Karena apa? Karena Pak Prabowo bukan hanya dihina, tetapi betul-betul dibantai habis Pak Prabowo. Bahkan keluarganya, istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Nah itu pendekatan dari aspek budaya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari 4 aspek tadi, politik, hukum, manajemen pemerintahan, dan budaya, tidak ada alasan yang kuat sehingga kita hadapkan dia dengan hukum administrasi negara, hukum tata pemerintahan. Tidak ada alasan yang cukup kuat secara legal, normatif untuk tidak melantik Gibran. Nah, kecuali nanti ada besok atau lusa atau berapa hari ada putusan, misalnya putusan Tun Jakarta Selatan atau Jakarta Barat. Kebetulan ada salah satu partai yang menggugat perihal pencalonan Gibran itu. Nah, jadi kesimpulannya pada konten ini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari perspektif teorinya Rosenblum bahwa tidak ada alasan kuat untuk tidak melantik Prabowo dan Gibran. Jadi itu mungkin dan pandangan saya pribadi memang netral, meskipun saya terus terang saja kurang simpati dengan Gibran. Kalau Pak Prabowo terus terang saja saya 2 kali memilih beliau, dan saya tidak memilih beliau terakhir karena saya kurang simpati dengan Jokowi dan keluarganya termasuk Gibran. Mohon maaf, itu kan pilihan pribadi. Nah mungkin demikian dulu pandangan saya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya mohon maaf pula. Akhirnya saya sudahi dengan menyampaikan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Terima kasih. Selamat petang.